Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 3 kelas 4 SD halaman 70 sampai 74. Jadi 70, 71, 72, 73 dan 74 pada sub tema 2 pembelajaran 4 di buku tema. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Bagi adik-adik yang belum tekan tombol subscribe, silahkan subscribe, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 70. Ini dia. Harimau masuk desa. Warga cemas. Beberapa minggu belakang ini warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan kecil dirusak. Akibatnya hewan-hewan kecil terus mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memaksa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupan lah yang membuat harimau itu kemudian mencari makan ke tempat lain. Itu sebabnya harimau pun masuk desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusia memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Kunci jawaban halaman 71 berdasarkan teks di atas. Jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Jawabannya adalah warga melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Apa yang terjadi dengan harimau? Harimau yang memangsa hewan kecil kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Silakan adik-adik dicatat kunci jawabannya. Ini dia nomor 1 dan 2. Selanjutnya nomor 3. Apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk desa? Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka dengan cara bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau tersebut tidak mengganggu. Mengapa harimau masuk ke desa? Harimau masuk kampung atau ke desa untuk mencari makan karena di hutan hewan kecil pergi dari hutan. Silahkan dicatat adik-adik. Silahkan dicatat adik-adik baik-baik. Silahkan dicatat. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 5. Setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Tidak setuju karena hutan sebagai habitat hewan-hewan tidak boleh dirusak. Tidak setuju karena hutan sebagai habitat hewan-hewan tidak boleh dirusak. Ini dia adik-adik, silahkan ditulis kunci jawabannya. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Apakah yang dilakukan warga melanggar hak hewan? Jelaskan. Ya, warga melanggar hak hewan untuk mendapatkan makanannya di hutan tempatnya tinggal. Nomor 7. Apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak masyarakat di sekitar? Ya, karena warga sekitar juga berhak mendapatkan lingkungan yang mendukung kehidupan. Dengan adanya hutan, warga tidak kekurangan air bersih, namun ketika hutan gundul, air sulit ditemukan. Ini dia jawabannya adik-adik, silahkan dicatat. Baik adik-adik, kita lanjut. Kalau sudah dicatat,
Jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Jawabannya, sebaiknya sebagai warga harus menjaga kelestarian hutan. Jika ingin memanfaatkan hutan, harus dilakukan dengan cara yang bijak. Nomor 9, apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Kewajiban warga adalah menjaga kelestarian alam, salah satunya adalah hutan. Hutan harus dijaga agar tidak rusak. Jika hutan rusak, maka kerugian juga akan dialami oleh warga. Kunci jawaban halaman 72 dan 74. Di sebuah kebun binatang terdapat 2 ekor gajah. Gajah jantan tingginya 1/6 meter, gajah betina tingginya 2/4/5 meter, berat gajah jantan 3/5 ton, berat gajah betina 4/6 ton. Berdasarkan cerita taksirlah nilai-nilai berikut. Ini adik-adik, kunci jawaban nomor 8 dan 9 sudah dicatat. Kalau sudah, kita lanjut adik-adik. Berdasarkan cerita di atas, taksirlah nilai berikut. Berapa total gajah jantan dan betina? 2. Selisih berat gajah jantan dan betina. 3. Selisih tinggi gajah jantan dan betina. Silahkan dijawab adik-adik. Ini dia pertanyaannya. Jawabannya nomor 1, berat total gajah jantan dan betina. Gajah jantan beratnya 4/3/5. 3/5 lebih dekat ke 1, jadi dibulatkan ke atas menjadi 5. 3 4/6 lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan ke atas menjadi 4. Jadi berat gajah jantan dan betina 5 tambah 4 sama dengan 9 ton. Ya. Selisih berat gajah jantan dan betina yaitu 5 kurang 4 sama dengan 1. Jadi selisihnya 1 ton. Selisih tinggi gajah jantan dan tinggi gajah jantan 3/6 meter. 1/6 lebih dekat ke 0 sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 3. Tinggi gajah betina 2/4/5 meter. 4/5 lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan ke atas menjadi 3. Selisih tinggi gajah jantan dan betina adalah 3 kurang 3 sama dengan 0. Ya. Jadi 0 meter ya. Baik adik-adik, silakan ditulis jawabannya. Apabila sudah, silakan kita akan lanjut di halaman selanjutnya. Apabila sudah adik-adik, ditulis jawabannya. Oke adik-adik, kita lanjut. Siti mempunyai 2 pita dengan panjang berturut-turut 4/5 meter dan 3/4 meter. Itulah taksiran panjang pita Siti. Jawabannya adalah panjang pita Siti 4/5 meter lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan menjadi 1. 3/4 lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan menjadi 3. Sehingga panjang keseluruhan pita Siti adalah 1 tambah 3 meter. Jawabannya adalah 4 meter. Nomor 2, Siti mempunyai tali yang panjangnya 3/5 meter dan 2/4/5 meter. Siti memberikan talinya 2/5 meter kepada Lani. Itulah taksiran sisa tali Siti. Tali Siti 3/5. 1/5 lebih dekat ke 0 sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 3. 2/4/5 lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan menjadi 3. Jadi diberikan 2/5. 1/5 lebih dekat ke 0 sehingga dibulatkan menjadi 2. Jadi panjang tali Siti adalah 3 tambah 3 kurang 1 sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5 meter. Jadi jawabannya adalah 5 meter. Ini dia kunci jawaban dari halaman 1 dan 2. Silahkan dicatat adik-adik. Apabila sudah, kita akan lanjut ke kunci jawaban selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Baik adik-adik, kita lanjut ke nomor 3. Sebuah mobil membawa 2 karung beras dan 3 karung terigu. Beras 1 karung beras adalah 16/5 kilo. Beras 1 karung terigu adalah 15/6 kilo. Itulah taksiran berat seluruh beras dan terigu. Berat dan beras dan terigu adalah 2 kali 6 dalam kurung 2 kali 16 tambah dalam kurung 3 kali 16. Jawabannya adalah 2 kali 16 32, 3 kali 16 sama dengan 48, 32 tambah 48 sama dengan 80 kilo. Sebuah mobil nomor 4 membawa 3 karung beras yang beratnya masing-masing 14/4 kilo. Selain itu, mobil tersebut juga membawa 5 karung gula yang beratnya masing-masing 12/9/16 kilo. Itulah taksiran berat seluruhnya. Buat berat seluruhnya adalah 3/4
3 kali 14 dalam kurung tambah 5 kali 13 dalam kurung. Jawabannya adalah 3 kali 14 42, 5 kali 13 sama dengan 65, jadi 42 tambah 65 sama dengan 107 kilo. Ibu Siti berbelanja ke pasar yang membawa 2 kantong kerupuk yang beratnya 1/4 dan 2 3/4. Ia juga membawa 2 kantong terigu yang beratnya masing-masing 1/4 dan 3/2. Hitung taksiran total belanjaan ibu. Total berat belanja ibu adalah 1 tambah 3 tambah 1 tambah 4 sama dengan 9 kilo. Jadi 1/4 lebih dekat ke 1, 2 3/4 dibulatkan jadi 3. Ya. Itu dia adik-adik. Dan 1/4 dibulatkan jadi 1, 3/2 dibulatkan jadi 4. Jadi 1 tambah 3 tambah 1 tambah 4 sama dengan 9 kilo. Sebuah mobil membawa 4 kantong gula beratnya masing-masing 13, 1/6 kilo. Sampai di sebuah toko, mobil tersebut menurunkan gula seberat 10/5 kilo. Jadi itulah taksiran berat gula yang ada dalam mobil. Jadi 4 kali 13 sama dengan dalam kurung 10 sama dengan 52 kurang 10 sama dengan 42 kilo. Jadi 4 itu 4 kantong, 13-nya itu dibulatkan tadi 13 kilo dikurang 10 1/5 dibulatkan jadi 10 kilo, jadi 52 kurang 10 sama dengan 42 kilo. Sekarang buatlah soal cerita melibatkan penaksiran operasi perkalian dan pembagian pecahan. Minta latih untuk menjawab pertanyaanmu. Ibu membeli 5 kantong gula beratnya masing-masing 2 3/4 kilo. Sampai di rumah ibu memasukkan gula ke dalam kantong plastik yang lebih kecil dan berat masing-masing gula dalam kantong 3 kilo. Berapa kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Jawabannya 5 kali 3 dibagi 3, yaitu 15 bagi 3 sama dengan 5. Jadi 2 3/4 itu dibulatkan jadi 3. Ya, jadi jawabannya 5 kilo. Sebuah truk membawa 15 karung beras dan berat masing-masing karung 40 3/4 kilo. Berapa berat beras yang ada di truk tersebut? Jawabannya adalah 15 kali 41 sama dengan 615 kilo. Jadi 40 3/4 itu dibulatkan jadi 41. Edo membuat kue menggunakan 8 kantong terigu yang masing-masing beratnya 1/2/8 kilo. Jika sebuah kue membutuhkan 2/4 kilo terigu, berapa kue yang dapat dibuat oleh Edo? Jawabannya adalah 8 kantong dikali 1. Jadi 1/2/8 dibulatkan jadi 1 dibagi 2, 2/4 dibulatkan jadi 2. Jadi 8 kali 1 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya 4 kilo terigu. Baik adik-adik ya. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawaban dari halaman 70 sampai 74. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kakak bantu jawab ya. Baik adik-adik, jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Ini dia adik-adik, saya ulang ya. Tadi jawabannya ini dia nomor 1 2 3. Kembali lagi nomor 1 jawabannya ini adik-adik ya. Silahkan dicatat atau difoto atau di screenshot. Ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4 adik-adik ya. Silahkan dicatat. Ini nomor 5 adik-adik. Ini dia, ini nomor 6 adik-adik ya. Silahkan dicatat ya. Silahkan dicatat adik-adik. Ini dia nomor 1, nomor 2, nomor 3. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawabannya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Akhir kata, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.